Halo warga pecinta KDM. Guys, baru-baru ini ada berita yang sangat luar biasa, berita yang sangat-sangat mengejutkan di mana ketika Yong Shefra nonton konser daripada Siti Nurhaliza, Siti Nurhaliza Safa Yong Shefra, guys. Wow. Pagi kita yang cantik manis lagi untung memahamkan bisa berfungsi dengan sempurna. Nah, yang jadi pertanyaan, apa Siti Nurhaliza ini nyapa Yong Shefra? Apakah ini ada hubungannya dengan KDM? Jadi kalau saya perhatikannya, Yong Shefra ini semakin hari semakin terkenal, semakin banyak followersnya, terutama orang Jawa Barat. Ya, netizen warga Jawa Barat itu kalau saya perhatikan itu sangat militan. Ya, militan follow Yong Shefra. Ya nggak jadi masalah ya kalau saya perhatikan ya. Ya, militan banget ya untuk komentar di sosmed daripada Yong Shefra. Menurut saya itu berita bagus ya, nggak jadi masalah ya. Kemudian tidak hanya itu, kalau saya perhatikan ya, Yong Shefra ini semenjak podcast daripada KDM dengan Hengki atau Kang Hengki, Yong Shefra ini agak sedikit merasa di PHP-in sama KDM. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah KDM ini tipe pria yang suka PHP atau tidak? Apakah KDM ini tipe pria yang pemberi harapan palsu gitu? Apakah cuman gombal gembel doang kemarin? Kenapa sih Kang Deddy Mulyadi ini memberikan harapan terhadap Yong Shefra kalau ya kalau KDM ini PHP? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah KDM ini benar-benar PHP atau tidak? Jadi di Konoha ya banyak warga Konoha yang mengatakan, "Oh, Kang Deddy Mulyadi itu PHP dengan Yong Shefra. Lihat tuh Yong Shefra sudah mulai menjauh ya. Katanya mau pergi ke Malaysia tapi nggak jadi-jadi." Ada yang mengatakan seperti itu ya. Katanya mau pergi ke Malaysia malah liburan ke Bali. Nah, banyak tuh warga Konoha yang mengatakan seperti itu. Tapi menurut saya pribadi sah-sah aja ya kalau misalnya ini Kang Deddy Mulyadi itu misalnya ya ngegombalin Yong Shefra. Ya kalau misalnya Yong Shefra itu baper kan yang bermasalah itu kan Yong Shefra, kenapa baper gitu ya kan. Kalau misalnya Kang Deddy cuma bercanda doang ya kan. Tapi kalau saya perhatikan ya, kalau saya teliti ternyata Kang Deddy Mulyadi ini ada rasa juga, mungkin ya, mungkin dugaan saya karena pengaruh daripada Nihyang, karena Nihyang itu sangat posesif ya, tidak mau kehilangan ayah sehingga tidak dibolehin pacaran ataupun nikah. Tapi bagaimana dengan nasib Yong Shefra? Apakah Yong Shefra ini akan diangkut atau diboyong oleh pria lain? Kalau saya perhatikan Yong Shefra ini tipe orang yang sangat setia. Kalau pacaran dengan Kang Deddy Mulyadi pasti menunggu ya. Kemudian ada juga netizen yang mengatakan, oh sebenarnya yang terlalu baper itu Yong Shefra. Kenapa Yong Shefra baper ya? Bapak Aing kan cuman bercanda doang ya. Bapak Aing kan cuma menetralisir suasana gitu ya. Bapak Aing kan cuman bikin suasana happy gitu ya, nggak benar-benar melamar Yong Shefra dan lain sebagainya. Ada tuh yang mengatakan seperti itu ya. Tapi apapun itu ya, kalau saya perhatikan ya, mudah-mudahan mereka jadi ya, karena Yong Shefra dengan Kang Deddy Mulyadi satu frekuensi. Mereka sangat-sangat banyak kebersamaan. Jadi kalau misalnya ini mereka menikah, sangat cocok banget ya Yong Shefra ini jadi ibu PKK Jawa Barat. Sangat cocok sekali ya. Bisa mengendingkan yang namanya posisi daripada Nihyang. Ya mungkin ini alasan Nihyang kenapa Nihyang nggak mau. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, Yong Shefra ini adalah tipe wanita yang setia, pasti menunggu ya, nggak mungkin nggak menunggu ya kan, soalnya Yong Shefra ini juga bukan muda lagi ya, sudah lumayan berumur ya, jadi ini mau nggak mau ya, ya pasti sabar lah menunggu ya pasti dewasa lah. Kemudian tidak hanya itu ya, Yong Shefra akhir-akhir ini disapa oleh Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza ini salah satu artis yang sangat-sangat kondang ya. Salah satu artis yang sangat-sangat terkenal di Malaysia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini kode ya? Kode supaya Siti Nurhaliza diundang oleh KDM? Apakah ini kode bahwa Siti Nurhaliza itu memberikan restu terhadap KDM dengan Yong Shefra? Apakah ini pertanda bahwa mereka akan jodoh? Dan semakin hari kalau saya perhatikan tuh Yong Shefra itu semakin terkenal ya.
karena dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh KDM. Jadi wanita yang dekat dengan Kang Deddy Mulyadi itu kalau saya perhatikan itu ya, biasanya terkenal. Ya, yang pertama yang, dekat dengan Kang Deddy Mulyadi itu seperti Teh Novi terkenal. Kemudian Sherly Joanda. Ya, selain itu ada lagi tuh wanita dulu yang jadi pengasuh dari Hyang, ada tuh wanita. Kemudian Ayu Ting Ting ya, ada banyak ya. Kemudian ada Gita dan lain sebagainya, ada banyak ya. Jadi wanita yang dekat dengan Kang Deddy Mulyadi ya, yang ya sekedar bercanda gurau gitu ya, walaupun tidak ada hubungan spesial, kalau saya perhatikan mudah banget terkenal, sangat mudah terkenal ya. Bahkan ini mungkin semacam berkah ya kalau Kang Deddy Mulyadi dekat dengan wanita. Ya, ini mungkin semacam Eee, kode gitu ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang sangat-sangat tulus ya, sama seperti wali ya. Kemudian kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi itu, ya dalam memimpin itu, dia sangat fokus ya, sehingga dia mungkin tidak punya waktu untuk pacaran gitu ya. Walaupun Kang Deddy Mulyadi itu sering hare gitu ya, sering, melakukan, bercandaan dengan masyarakat gitu ya, kalau bercengkrama dengan masyarakat ya. Sering, mengatakan kalimat, "Ya saya kan duren, duda keren, saya butuh wanita, ya saya butuh randa," dan sebagainya. Jadi ada ya kalimat-kalimat daripada Kang Deddy Mulyadi yang bikin masyarakat ketawa gitu ya, bikin masyarakat geli ya, bikin masyarakat semangat ya. Menurut kalian gimana? Apakah Kang Deddy Mulyadi cuman gombal gembel doang terhadap Yong Shefra atau tidak? Apakah ini cuman, eee kebiasaan daripada Kang Deddy Mulyadi. Jadi orang Jawa Barat itu ya kalau saya perhatikan tuh ya, tidak hanya Kang Deddy Mulyadi, sangat suka yang namanya humor. Makanya dari Jawa Barat itu banyak pelawak seperti Sule, Ohang, dan lain sebagainya. Nunung ya, banyak tuh ya pelawak dari Jawa Barat. Apa alasannya? Karena orang Sunda itu sangat suka bercanda, suka banget bercanda. Ya, mungkin inilah alasannya kenapa, salah satu alasannya kenapa Indonesia itu kata Pak Prabowo salah satu negara yang paling bahagia di dunia. Saya nggak tahu apakah ini datanya benar atau tidak. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, orang Jawa Barat itu sangat-sangat suka yang namanya bercanda, suka banget ya. Ya bahkan sekelas KDM sekalipun suka banget bercanda. Kenapa sih orang Sunda itu sangat suka bercanda? Apa alasannya? Jadi sejarahnya kan sebenarnya panjang ya. Dulu Sunda itu pernah mengalami yang namanya masa zaman feodalisme ya. Jadi raja dengan masyarakat itu sangat berjarak sekali ya. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya kritikan ya, kritikan dari masyarakat terhadap penjabat. Nah, bagaimana cara orang Jawa Barat itu mengkritik raja-raja zaman dulu? Dengan cara apa? Humor. Ya, menyindir dengan humor. Kalau zaman sekarang ini seperti Mas Panji Pragiwaksono, walaupun Mas Panji ini agak sedikit vulgar ya, tapi secara halus. Ya, orang Sunda itu menyindir orang lain itu secara halus ya. Sama seperti KDM. KDM juga seperti itu. Kadang dia menyindir lawan-lawan politiknya secara halus gitu ya. Tidak terlalu serius gitu ya. Kalau ketemu sama orang juga ngasih apa-apa juga, ya sangat-sangat luar biasa kalau saya perhatikan ya, Pak KDM ini. Lalu bagaimana dengan Yong Shefra? Apakah mereka berjodoh atau tidak? Kenapa Siti Nurhaliza negor Yong Shefra? Apakah ini pertanda supaya Yong Shefra itu diseriusin sama KDM? Silahkan simpulkan sendiri. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM. Salam KDM RI 1.